kayak gini, kebutuhan di rumah banyak, mana suamiku jarang banget kerja. Ini juga di rumah loh udah nggak punya duit, beras juga udah habis, apa-apa habis. Ini juga mau masak bingung, mau masak apa. Alhamdulillah udah selesai nyuci, tinggal beres-beres dalam. Mudah-mudahan panas lah hari ini. Ini Mbak Siti gimana sih? Dia loh punya hutang sama saya. Kok udah lama nggak dikembaliin ya? Ini kalau nggak ditagih pasti nggak bakal dikembaliin. Udahlah, aku samperin aja ke rumahnya, aku tagih. Lah itu Mbak Siti lagi jarengin baju. Pas banget ini. Yaudahlah, aku samperin aja. Mbak Siti, Mbak Siti. Ada Mas Gotrek, ada apa Mas? Ada apa? Mbak ini lupa apa gimana lo Mbak? Sampai lo punya hutang sama saya. Ya saya nggak lupa Mas, saya inget kok Mas. Ingat tapi kok nggak kembaliin Mbak, udah lama banget lo. Ya gimana mau kembaliin Mas, saya belum ada duit. Belum ada duit. Lah emang suami sampean nggak pernah kerja Pak? Ya suami saya kadang-kadang kerja, kadang-kadang enggak Mas. Kasih waktu ya Mas. Kasih waktu. Nggak bisa Mbak. Pokoknya sampean harus bisa kembaliin. Loh kok gitu sih Mas? Emang nggak kasihan sama tetangga? Masa iya kayak gitu? Udahlah Mas, kasih waktu lagi ngapa sih? Nanti kalau ada duit tak balikin kok. Alah, sampean punya duitnya kapan Mbak? Hutang sampean lo sama saya 1.500.000, banyak banget kan? Iya Mas, kok jadi banyak gitu utangnya? Ya iyalah Mbak, aku tambahin utang sampean lo. Udah lama. Loh, kok gitu sama tetangga ditambahin segala Mas? Ya udah deh Mas, gini aja. Sampean kasih waktu seminggu lagi lah. Nanti kalau ada duit tak balikin. Seminggu lagi? Nggak bisa Mbak. Oh iya, kalau sampean nggak bisa bayar, ya udah di rumah sampean ada barang-barang yang berharga apa enggak? Ya adanya sofa, TV juga butut Mas. Motor aja aku nggak punya. Duh Jan, barang-barang itu murah banget ya. Ya adanya Mas. Ya mendingan kasih waktu lagi aja Mas. Nanti kan kalau ada duit dibalikin. Masa iya sih Mas, gak kasihan sama tetangga gini. Suamiku loh jarang kerja, mana di rumah aku juga gak punya duit. Ini aja ya Mas, aku mau masak bingung Mas, orang gak ada apa-apa. Masa iya sih Mbak Siti? Iya Mas, beneran deh, aku serius ini loh. Duh Jan, kasihan bener sih Mbak sampean. Iya Mas, kasihan kan. Makanya Mas, kasih waktu lagi ya, seminggu apa sebulan lah. Duh Jan, masa iya sih aku mau ngasih waktu sampai 1 bulan, lama banget. Ya kan, emang sama tetangga harus saling menolong Mas. Oh iya, suami sampean sekarang nganggur kan Mbak? Iya sih Mas, lagi nganggur, emang kenapa? Kira-kira mau nggak kerja di tempatku di ladang? Di tempat sampean? Iya. Wih, beneran banget, suami aku juga lagi jarang kerja, dapat duit kan Mas? Ya enggak lah Mbak, bayarannya buat nyarutang. Loh, jadi nggak dibayar Mas? Ya enggak, kira-kira mau apa enggak? Duh, ya udah deh, coba nanti aku bilang ke Mas Anhar suruh kerja tempat sampean. Ya, Mas Anhar udah tahu kan ladang aku? Tahu Mas. Yaudah, aku tungguin di ladang. Iya. Duh, Jan, masa iya sih disuruh kerja tempat Mas Gotrek nggak dibayar? Tapi ya udahlah, nggak apa-apa buat nyicil utang. Mending aku langsung ngomong aja ke Mas Anhar. Awas aja sampai suamiku disuruh kerja tempat Mas Gotrek nggak mau.
Loh, Mas, kamu kenapa? Aduh dek, aku lagi sakit ini dek. Loh, masa iya sakit? Perasaan semalam loh, kamu bergas aja tuh. Iya dek, ini sakitnya tiba-tiba, badanku gak enak banget dek, panas dingin. Lah terus kamu nggak bisa kerja, Mas? Iya dek, maaf aja ya, mau gimana lagi, orang lagi sakit, orang lagi sakit masa dipaksa kerja. Emangnya kerja di mana lu dek? Itu Mas, tadi pas aku jemurin baju, kan Mas Gotrek dateng nagih utang sama kita. Orang kita nggak ada duit, katanya nyuruh kamu kerja di tempat Mas Gotrek. Berarti aku disuruh kerja buat lunasin utang dek. Iya, kata Mas Gotrek kayak gitu, Mas. Tapi mau gimana lagi dek, aku lagi sakit parah kayak gini, masa disuruh kerja, nanti kalau pingsan di jalan gimana dek? Iya juga ya. Nah terus ini kita gimana, Mas? Di rumah loh, nggak punya duit, nggak punya beras, nggak punya apa-apa. Mana perbumbuan habis. Terus ini juga mau masak bingung. Gimana coba, Mas? Aduh dek, tapi mau gimana lagi, aku lagi sakit kayak gini, masa dipaksa kerja. Oh iya dek, kalau masalah kebutuhan di rumah kan bisa utang dulu di warung loh dek. Tapi apa ya boleh, kita loh udah banyak utangnya, Mas. Siapa tahu boleh dek. Ya mau gimana lagi, daripada aku dipaksa kerja nanti nggak sembuh-sembuh gimana. Udahlah dek, nanti kamu kalau ketemu Mas Gotrek ngomong aja kalau aku lagi sakit. Tapi ngomongnya nggak enak aku loh, Mas, ke Mas Gotrek. Iya sih dek, tapi mau gimana lagi, orang aku lagi sakit kayak gini. Ya udah deh kalau gitu, aku keluar dulu cari utangan. Nanti kalau ketemu Mas Gotrek aku ngomong kalau kamu nggak bisa kerja, Mas. Iya dek, sekalian ya dek, aku lagi sakit kayak gini, pengen makan ayam goreng, tolong utangin ya dek. Ayam goreng, Mas? Iya. Ya udah nanti aku usahain ya, Mas. Ya udah sana dek. Iya. Tidur lagi aja lah. Masa iya sih suamiku tiba-tiba sakit? Orang tadi malam aja juga sehat-sehat aja. Oh, mungkin ini sakitnya tiba-tiba datang. Ya udahlah, aku cari utangan aja. Sekalian nanti kalau ketemu Mas Gotrek ngomong kalau suamiku gak bisa kerja. Ini lama banget sih. Anhar gak datang-datang. Padahal loh, aku udah nungguin dari tadi. Udah aku pengen pulang. Mas Gotrek, Iya Mbak Siti. gini Mas, suamiku loh nggak bisa berangkat kerja hari ini. Lah kok bisa nggak berangkat kerja? Kenapa? Ya suamiku lagi sakit, Mas. Lagi sakit. Iya, padahal ya Mas malam itu biasa-biasa aja, nggak sakit gitu. Tadi pagi kok tiba-tiba sakit. Alah, sampean dibohongin Mbak. Kemarin aja loh ketemu aku. Dia bergas banget kok nggak sakit. Ih, masa iya sih Mas, suamiku bohongin aku. Emang nggak kasihan sama aku? Iya Mbak, jelas si Anhar bohongin sampean. Dia pura-pura sakit biar gak kerja. Masa iya kayak gitu Mas? Iya Mbak, mendingan ya sampean pulang lagi terus lidikin. Oh kayak gitu Mas. Iya, nanti kalau dia benar-benar bohong, langsung aja suruh kerja ke sini. Oh ya udah deh Mas, kalau gitu coba aku selidikin aja. Makasih ya Mas. Iya Mbak, cepetan. Aku tunggu. Iya. Anhar, punya istri cantik kayak gitu, kemalasan cari duit. Masa iya sih suamiku pura-pura sakit kata Mas Gotrek. Tapi aku ya agak curiga sih. Masa iya suamiku tiba-tiba sakit gitu. Mendingan aku selidikin aja lah. Masuk rumahnya nanti pelan-pelan biar suamiku nggak denger.
Enak juga ya kayak gini pura-pura sakit jadi nggak pernah kerja lah. Oh iya, mana aku minta ayam goreng diturutin. Udahlah, aku kayak gini sampai seminggu. Nanti kalau udah seminggu udah sembuh, nanti kalau udah lama pura-pura sakit lagi, kan bisa tidur-tidur lagi di rumah. Iyalah. Oh, ternyata bener kata Mas Gotrek kalau suamiku pura-pura sakit. Udahlah, mendingan langsung aku marahin aja. Oh, ternyata kamu pura-pura sakit, Mas. Loh, Siti, kok bisa-bisanya masih di rumah? Ya iyalah, tadi aku ketemu Mas Gotrek cerita kalau kamu nggak bisa berangkat kerja lagi sakit. Tapi loh Mas Gotrek bilang kamu pasti pura-pura. Akhirnya aku selidikin, Mas. Ternyata bener kata Mas Gotrek. Aduh, Jon, kok pakai nyelidikin segala lu, Dek, aku lu baru pura-pura sebentar pula ketahuan. Jugaan lagian kamu ngapain sih, Mas? Pura-pura sakit biar nggak kerja apa gimana? Iya, Dek, aku lagi malas banget kerja. Kan tau sendiri sekarang sering hujan, enaknya buat tidur. Kamu ini mikirnya gimana loh, Mas? Udah punya istri itu sering kerja, jadi sering punya duit kayak gini. Kita banyak utang malah kamu leha-leha di rumah. Iya, Dek, maaf aja ya. Oh iya, besok aku kerja lah besok. Sekarang aku mau tidur lagi seharian. Enak aja. Enggak, sekarang harus kerja. Sana berangkat tempat Mas Gotrek. Wih, aku suruh sekarang loh, Dek. Aku lo belum sarapan, kamu belum masak. Ya, bukan urusan aku. Itu juga salah kamu sendiri. Orang nggak ada duit buat masak. Duh, Jon. Ya udah, Dek, aku siap-siap kerja. Ya udah sana, jangan pura-pura lagi. Iya, Dek. Kamu ini apa suaminya cuma tidur kayak gini dimarahin. Ya iyalah, orang udah tahu nggak punya duit malah tiduran doang. Jon, kayak gini baru pura-pura sebentar malah ketahuan. Istriku lah nyebelin banget tuh, nggak tahu apa ya suaminya pengen leha-leha di rumah. Nyesel banget loh rasa-rasanya aku nikah sama Mas Anhar. Kayak gini tiap hari dibohongin terus. Udahlah, mendingan aku lanjut beres-beres aja di belakang. Walah, nah ini Anhar. Har, kamu beneran ya pura-pura sakit? Emang kamu nggak kasihan apa sama istri kamu? Iya, Mas Gotrek, aku terpaksa. Orang aku malas kerja malah ketahuan. Kok bisa ya? Kamu loh punya istri cantik banget, tapi kok kamu malah malesan? Ya kan tahu sendiri, Mas Gotrek, kerja tuh capek. Sampai Nia bilang kayak gitu karena orang kaya. Coba aja kalau miskin kayak aku pasti juga malesan. Ya enggak lah, Har. Coba aja kalau istri kamu jadi istriku. Iya. Alah, aku semangat kerja, Har. Iyalah, Mas Gotrek. Oh iya, aku ngomong-ngomong suruh kerjain apa ini? Gini ya, Har. Nih, rumput-rumput ini dikoretin, dikumpulin di sebelah situ. Terus batang-batang ini yang udah keropos kamu soglengin. Iyalah, ya udah, aku langsung mulai kerja ya. Ya. Alhamdulillah, aku masih inget jalan ke rumah anakku. Kira-kira si Anhar sama menantuku di rumah apa enggak ya?
Assalamualaikum. Anhar. Assalamualaikum. Anhar. Assalamualaikum. Anhar. Bapak, lah main kok nggak ngomong-ngomong? Iya ini Ti, sengaja mau ngasih kejutan. Oh ya udah, ayo masuk Pak. Iya. Sini duduk Pak. Iya Ti. Pak, Iya. Bapak kok ngeliatin aku kayak gitu sih? Gini loh Ti, sekarang kamu tambah cantik aja ya. Bapak bisa aja, nama juga perempuan Pak, perawatan terus. Walah, pantesan aja sekarang tambah cantik. Iya Pak, makasih. Oh iya Ti, ngomong-ngomong si Anhar kemana? Oh, Mas Anhar lagi kerja Pak, nyariin Mas Anhar ya? Iyalah Titi, bapak lu udah jauh-jauh dari rumah ke sini, malah si Anhar gak ada. Iya Pak, kebetulan nih suamiku lagi kerja. Mungkin kalau nggak siang sore pulang Pak. Duh Jan, lama banget ya pulangnya. Ya biasanya emang jam segitu Pak kalau pulang. Ya udah deh, nggak apa-apa, bapak tungguin aja daripada bolak-balik. Oh kayak gitu Pak. Ya udah, Bapak mau minum apa ini? Air putih aja Ti, nggak apa-apa. Ya udah, saya ambilin dulu. Ya. Sekarang menantuku jadi montok banget ya. Duh, ada mertua main. Gak ada apa-apa. Gak enak sih gak nyediain makanan. Tapi ya gimana lagi, orang gak ada duit. Ini Pak minumnya. Iya Ti, bapak minum ya. Iya. Tapi maaf ya Pak, nggak bisa nyediain makanan. Udah Ti, nggak apa-apa. Ya sebenarnya nggak enak sih Pak, tapi ya gimana lagi, orang suami saya belum gajian. Oh, suami kamu belum gajian. Iya Pak. Oh iya, kalau Bapak mau nungguin Mas Anhar, ya udah duduk-duduk aja di sini nggak apa-apa. Kalau mau istirahat itu di kamar depan juga boleh Pak. Iya Ti, udah tenang aja. Nanti kalau bapak ngantuk bisa tidur di kamar. Iya Pak, saya mau lanjut beres-beres. Nanti kalau perlu apa-apa manggil aja ya Pak. Iya Ti. Duh, capek banget. Udah aku duduk dulu aja. Duh, Jan, kayak gini jadi orang miskin. Kerja capek-capek malah cuma buat bayar utang. Punya istri sih boros banget. Masa iya dikasih duit 200.000 nggak cukup sampai seminggu. Duh, besok mau makan apa ya? Soalnya suamiku kerja ini kan cuma buat nyarutang. Duh, bingungnya kayak gini. Menantuku kenapa ya? Dilihat-lihat kok mukanya kayak kurang bahagia gitu. Kayak ada sesuatu yang disembunyiin.
Duh, Jan. Tiba-tiba kok aku kebelet kencing ya? Kira-kira biasanya di mana ya? Ti, Siti, Ti, Siti, Ti, Siti. Duh, Jan, udah dipanggilin berkali-kali, kok nggak kesini-sini ya si Siti? Apa jangan-jangan nggak dengar? Nah itu menantuku, dipanggilin dari tadi kok nggak jawab-jawab. Apa nggak denger ya? Wih, tak lihat-lihat menantuku montok juga ya. Udah montok, cantik. Duh, Jan, kayak gini aku jadi tergoda loh. Bapak, ada apa, Pak? Ini tadi tak panggilin berkali-kali, kok kamu nggak jawab-jawab loh, nyamperin bapak. Maaf, Pak, aku nggak denger. Mungkin aku tadi pas Bapak manggil aku lagi ngalamun. Ngalamunin apa, Ti? Enggak, Pak, nggak ada apa-apa kok. Udah, sama bapak nggak usah sungkan, cerita aja. Duh, nggak enak, Pak, kalau mau cerita sama Bapak. Kenapa nggak enak? Ya, Bapak kan bapak mertuaku. Udah, Ti, nggak apa-apa. Ayo cerita sama bapak, duduk di depan. Ya udah, iya, Pak. Udah, Ti, kamu cerita aja sama bapak. Emang nggak apa-apa aku cerita ke Bapak. Ya nggak apa-apa lah, Titi. Tadi pas bapak kesini ngeliatin kamu, kelihatannya masih banyak pikiran, mikirin sesuatu gitu. Emang iya, Pak. Gini loh, Pak. Mas Anhar itu kan jarang kerja. Terus ini kerja aja cuma buat bayar utang, Pak. Utang kita loh banyak banget. Mana di rumah nggak punya apa-apa lagi, Pak. Besok mau makan apa juga bingung ini aku, Pak. Duh, kasihan banget kamu, Titi, sampai segitunya. Iya, Pak, iya mau gimana lagi. Mas Anhar itu kan malesan banget kalau kerja, Pak. Makanya di rumah sampai telat, nggak punya duit. Kadangan aku juga ngutang-ngutang gitu di warung sama tetangga, Pak. Duh, kasihan juga kamu ya, Ti. Iya, Pak. Pas banget ini, ada kesempatan. Aku juga udah kepengen ini. Aku loh udah lama gak enak-enak. Udahlah, aku garap aja. Pak, Iya, Ti. kok diem aja kayak gitu? Ya maaf, Ti. Oh iya, kamu mau nggak Bapak bantu? Dibantu apanya, Pak? Ya nanti Bapak tak kasih uang sama kamu. Ya kalau dikasih uang saya mau lah, Pak. Tapi ada syaratnya, Ti. Emang syaratnya apaan, Pak? Jadi gini loh, Ti. Bapak kan udah lama nih jadi duda, nggak punya pasangan. Kalau itu kan saya emang tahu, Pak. Bapak loh emang udah lama jadi duda. Iya, Ti. Bapak kan juga kepingin enak-enak, Ti. Loh, kalau pengen enak-enak ya nikah lah, Pak. Emang nggak punya pasangan sekarang? Ya nggak punya, kan tahu sendiri. Gimana sama kamu aja, Ti? Ih, kok gitu, Pak? Aku ini kan menantu Bapak. Masa iya Bapak mau enak-enak sama aku? Ya mau gimana ya, Ti? Bapak tadi ngeliatin kamu cantik banget.
budi kamu montok banget, Ti. Makanya Bapak tergoda. Ih, bapak ngeliatin aku terus apa pak? Iya, tadi pas di belakang, Ti. Tapi saya nggak mau loh pak. Nanti kalau sampai ketahuan Mas Anhar kan jadi gimana gitu. Jangan, Ti. Anhar kan kata kamu pulangnya sore. Udah, nanti tak kasih uang banyak deh. Ya iya sih pak, tapi aku takut Mas Anhar tiba-tiba pulang pak. Udah, Ih, ayo ke tapi kamar pak, kamu aja. pak. Udah, ayo Ti, ke kamar kamu. Ih, tapi pak, Udah, sini duduk, Ti. saya ini kan menantu bapak sendiri. Ya nggak apa-apa lah, Titi. Emang kamu nggak kepengen duit apa? Ya pengen sih pak, tapi beneran pak dikasih duit. Ya beneran lah. Ya udah deh pak, kalau gitu saya mau. Ya udah, langsung Bapak mulai ya. Iya. Lu. Itu Anhar gimana sih? Disuruh kerja malah cuma duduk-duduk doang. Udahlah, aku marahin aja. Har. Mas Kotrek, ngapain Mas kesini lagi? Ngapain kesini lagi? Aku mau ngecek lah, kamu kerjanya gimana? Malah kamu duduk-duduk doang kayak gini. Orang mau gimana lagi? Mas Kotrek orang capek aku lu. Dari tadi udah bersih-bersih. Kayak gini gak dikasih minum, gak dikasih makanan. Lah emang kamu gak bawa sendiri apa? Ya enggak lah, istriku lah belum masak, gak punya duit buat beli makanan. Lah alasan aja kamu har. Mana har, kamu yang kerja, belum apa-apa kok. Iya Mas Kotrek, aku lemes banget. Udahlah Mas Kotrek, santai-santai aja lah, orang cuma buat bayar utang. Santai-santai aja har, kamu ini gimana sih har? Untung-untung aja, aku mau ngerjain kamu di sini. Ini kalau nggak dikerjain juga nggak apa-apa kok. Sini gimana Mas Kotrek? Ya kamu harus kerja lagi lah har. Hutang kamu loh banyak banget sama aku. Jan, ya udahlah aku kerja lagi. Ya, apa kamu kepingin apa? Aku suruh bayar uang 1.500.000. Nggak punya duit segitu Mas Kotrek, orang beli udut aja aku sekarang nggak bisa ada duit. Ya udah kalau kamu nggak ada duit kerja lagi. Iya. Pak, bapak kok mainnya sampai 5 ronde gini sih? Nah, Titi, tadi aja kamu kelihatannya menikmati. Ya iya sih pak, habis bapak lebih jago ketimbang suamiku. Masa iya sih, Ti? Iya pak, mana aku juga udah lama nggak main. Berarti ya pas banget ya, Ti, Bapak main sama kamu. Iya pak. Nih, sesuai janji Bapak, tak kasih uang. Nih, Ti. Wih, ini buat aku semua pak. Ya iyalah, Titi. Banyaknya, makasih ya pak. Iya, lain kali kalau kamu butuh uang, ngomong aja sama Bapak. Nanti Bapak kesini. Ih, masa gitu sih pak? Ya udah deh, gampang pak. Iya, tapi nungguin suami kamu pergi dulu. Nanti kita langsung main enak-enakan. Ih, masih mau lanjut pak. Ya iyalah, Ti. Oh iya, sekarang Mas Anhar lagi duduk. Oh. Pertama nih? Masa iya sih mas, gak kasihan sama...
Enak juga kayak gini ya, pura-pura sakit jadi nggak pernah kerja. Mana kalau aku minta apa-apa diturutin. Pakai tadi suamiku mau beli istriku mau beliin ayam bakar. Nah, asuk untung.